is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh.
Baik teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi jangan lupa untuk silent HP kalian ataupun segala sesuatu yang akan mendistrak kalian dalam ibadah ini. Untuk teman-teman juga boleh maju ke depan karena bangku di depan masih ada yang kosong-kosong, yang di belakang boleh maju dulu. Siapa itu ya? Nio, Yosep, boleh maju ke depan duduk di sampingnya Odi dan Philip, juga boleh maju ke depan. Oke, thank you. Untuk Kenia, Jess juga boleh maju ke depan di samping Rebecca dan Nina kosong ya. Oke, boleh maju ke depan, terserah kalian mau maju di bagian mana, boleh bebas. Oke, thank you. Teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Di dalam hidup kita pasti ada kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita. Tapi itu sudah dirancang sama Tuhan. Tuhan yang merancang hidup kita semua. Hidup aku dan hidup kamu. Entah itu kejadian kesukaan ataupun kejadian kedukaan, itu rancangan Tuhan. Tuhan mengetahui segala yang kita butuhkan. Karena kasih Tuhan nyata untuk kita. Ku
Tuhan sebab Ia kuat dan penuh kemuliaan. Dengan satu suara, mari kita memuji nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 72 ayat 18, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman boleh bangkit berdiri kembali. Oke. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Aku sadar bahwa
banyak sekali dosa yang sudah aku lakukan selama seminggu ini ataupun sebulan ini. Terkadang aku juga sadar bahwa itu salah, tapi masih tetap aku lakukan. Aku yakin teman-teman sekalian juga pasti pernah merasakan hal yang sama. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku dosa. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu selama seminggu ini, selama sebulan ini ya Tuhan. Tuhan, kami di sini ingin mengaku mengenai kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat ya Tuhan. Baik kami lakukan kepada orang lain ataupun kami lakukan pada diri kami sendiri. Yang sudah kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami semua ya Tuhan. Dan juga berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat lepas dari dosa itu ya Tuhan, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan yang mengatur setiap langkah dalam hidup kita semua. Tuhan yang punya rancangan bagi hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 17, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tak kuasa menentukan jalan hidupnya dan orang yang berjalan tak kuasa menetapkan langkahnya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Dipersilahkan untuk duduk. Tuhan selalu hadir dalam kejadian-kejadian yang ada di hidup kita. Tuhan gak pernah absen. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri melewati kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan bagi kita. Namun terkadang kita masih ragu dengan alur cerita hidup kita. Dengan tema Presence of Our God yang akan disampaikan oleh Saudara Putra Arliandi mengenai kehadiran Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita menyanyikannya dengan subuh lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di tengah kehidupan yang seringkali kehadiran-Mu nampak samar-samar, di tengah perjalanan hidup kami yang seringkali kami mungkin tak menemukan di mana tangan Tuhan menyapa kami.
Kiranya firman-Mu hari ini memberi jejak-jejak bagi kami, supaya kami belajar menemukan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam pertolongan dan rahmat Tuhan. Maka kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai diri kami seutuhnya, supaya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu sajalah kami dimampukan merenungkan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan Sang Sahabat yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ada yang masih mungkin nyawanya masih setengah-setengah ya, pagi-pagi begini ya. Oke, karena masih minggu kedua Paskah, jadi kayaknya nggak salah juga untuk ku bilang selamat Paskah. Selamat Paskah. Kalau aku bilang Kristus telah bangkit, teman-teman jawab sungguh Kristus telah bangkit, begitu ya. Lalu kalau aku bilang haleluya, teman-teman kemudian saut lagi haleluya. Oke, bisa? Kita tunjukkan semangat Paskah kita ya, iman Paskah kita. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Haleluya. Oke. Kita membuka bagian Alkitab yang akan kita sama-sama baca dan renungkan pada kesempatan kali ini. Dari Lukas pasal 24, Injil Yesus Kristus menurut penulis Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang ya. Injil Yesus Kristus menurut penulis Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Nah, karena cukup panjang aku meminta bantuan teman-teman untuk kita dapat membaca secara silih berganti. Begitu ya, karena aku lihat lebih banyak yang membuka HP suci, Android sucinya atau iPhone kudusnya. So aku tahu bahwa kita belum ada Alkitab TB2 dalam aplikasi kita. Jadi kita pakai Alkitab TB1. Aku bawa sih Alkitab TB2. Tapi karena kita mau baca silih ganti, kita pakai Alkitab TB1 ya. Injil Yesus Kristus menurut penulis Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 kita baca secara silih berganti. Aku ayat 13, teman-teman ayat 14, begitu seterusnya sampai ayat 35. LAI memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bersama-sama, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Nah teman-teman, karena ini baru pertama kali aku berada bersama dengan teman-teman, so izinkan aku perkenalan dulu begitu ya. Salam kenal teman-teman, sungguh bersyukur bisa hadir di tempat ini di GKI Perniagaan. Namaku Putra Arliandi, teman-teman bisa panggilnya nama tengahku, Arli. Begitu ya. Nah saat ini sedang menjadi mahasiswa magister di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau teman-teman mungkin lebih kenal STT Jakarta. Satu kampus sama Kak Jojo yang main pianis begitu. Dulu merantau 4 tahun ke Jogja, S1 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta-Wacana Yogyakarta. Seangkatan sama Kak Grace, begitu ya. Jadi teman seangkatannya Kak Grace. Nah saat ini belum menjadi pelayan tertabis, belum menjadi pendeta, baru akan berproses setelah studi lanjut ini. Jadi sementara ini melayani di jemaat asalku, dari Sinode GPIB, jemaat asalku di GPB Pancaran Kasih Depok. Jadi teman-teman kalau main ke Depok atau nanti main ke Proklamasi 27, kampus kami silakan. Saat ini juga sedang sambil bekerja sebagai asisten dosen di bidang liturgika dan juga formator spiritual ekumenis. Nah itu perkenalan singkatnya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi begitu ya. Dan kita bisa sharing banyak hal begitu. Nah teman-teman, the presence of God, kehadiran Allah. Dan aku mengajak kita untuk membuka perenungan ini untuk sama-sama merenungkan kemudian apa sih arti kehadiran. Apa itu hadir? Ada. Ada di mana? Ada di sini. Di sini maksudnya apa? Tempat. Sini ya, ada di tempat. Lalu apa lagi? Apa itu hadir? Ini kita berfilsafat dikit. Apa itu kehadiran? Apa itu hadir? Ada di mana? Di sini mana? Tempat. Ruang dan waktu. Bisa dirasakan secara indrawi. Maksudnya bisa diraba, bisa dipegang gitu. Atau apa? Bisa dilihat gitu kan ya. Tapi apakah cuma sekedar hadir di tempat? Kalau gitu gimana dengan konteks ini yang baru-baru ini juga kita alami? Pandemi COVID. Orang gak hadir di satu tempat. Aku percaya teman-teman Komisi Remaja GKI Perniagaan pas COVID gak di sini kan? Gak ibadah di sini. Apakah itu hadir? Hadir. Hadir di mana berarti? Di mana? Zoom call, di Zoom meeting. Apakah Zoom meeting tempat? Tadi kan katanya di sini. Di mana? Tempat, ruang. Ada batasan spasial. Tapi Zoom meeting apakah tempat?
Nah ternyata teman-teman bicara soal hadir, kehadiran, hadir, tidak hadir, present, absent, begitu adalah pembicaraan yang kompleks, itu yang mau aku bilang di awal. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa seseorang bisa hadir sekalipun dia tidak hadir. Ya kan? Atau sebaliknya, seseorang bisa tidak hadir sekalipun kelihatannya hadir. Masuk ke ruang Zoom, login akun, masuk link kelas, tinggal tidur lagi. Apakah dia hadir? Enggak ya. Walaupun kelihatannya secara akun dia terwakili dalam sebuah ruang. Yang itu ruang Zoom. Tapi dia tidak sungguh-sungguh hadir. Gitu ya. Jadi ternyata bicara soal hadir dan kehadiran adalah kompleks. Begitu. Dan bahkan di masa-masa Zoom atau bahkan di sekarang aku lihat beberapa, kita bicara juga soal kehadiran orang lain yang tersembunyi di balik masker mereka. Kalau dulu orang bisa mengekspresikan senangnya gitu ya, kita bisa langsung mengidentifikasi, oh dia senang nih, oh dia bosan nih sama khotbah gua nih, oh dia ini nih. Tapi sekarang itu tersembunyi di balik masker kita. Dan akhirnya orang sulit untuk mendapat respon dari orang lain. Karena kehadirannya tersembunyi di balik maskernya. Nah itu yang aku mau bilang teman-teman, apa itu kehadiran? Kehadiran bicara soal cara berada seseorang, tapi dalam berbagai mode. Artinya ketika kita bicara kehadiran, kita tidak bisa sekedar bilang satu mode saja, yaitu hadir secara fisik di satu tempat tertentu. Karena misalnya tadi aku buka, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa orang bisa hadir betul dalam ruang Zoom, dalam satu ruang tertentu, bisa masuk akun Zoom-nya, tapi dia tidak sungguh-sungguh hadir. Artinya kehadiran bukan cuma sekedar bicara soal kamu menchat link dan hadir secara akun Zoom. Kehadiran bukan cuma sekedar kamu berangkat dari rumah lalu duduk di tempat ibadah ini. Sebagai remaja GKI Perniagaan mendengar khotbahku, karena belum tentu kan teman-teman yang hadir secara fisik duduk di tempat ini juga betul-betul mendengarkan. Jadi hadir itu sangat kompleks dan bicara soal cara berada kita yang melibatkan diri kita seutuhnya, dan oleh karena itu ada dalam berbagai mode, teman-teman. Ada dalam berbagai moods, ada dalam berbagai dimensi. Dia bukan cuma sekedar hadir secara fisik, tubuhnya hadir, tapi dia juga melibatkan pikiran, dia juga melibatkan perasaan. Untuk itu kenapa orang kemudian dapat hanyut dalam sebuah nyanyian, karena perasaannya, emosinya, pikirannya juga dapat hadir di situ. Di waktu yang bersamaan ada orang-orang yang cuma ibadah dan cuma duduk, berdiri. Duduk kan kita gereja ini ya, 5 kalori aja ya. Kalau GKI ya sama kayak GPIB. Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Gitu. Ada orang yang cuma berdiri, duduk gak bisa menghayati lagu. Karena mungkin dia cuma hadir secara fisik, tapi tidak menghadirkan emosinya, tidak menghadirkan pikirannya di tempat itu. Itu bicara baru satu kata, hadir. Yang sama-sama mau kita bahas hari ini. Dan teman-teman, kisah di Emmaus yang kita baca pada saat ini memberi sebuah cuplikan kisah tentang kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan Yesus yang merangkum berbagai mode kehadiran. Kenapa? Karena ada perdebatan teman-teman, kira-kira. Ini aku ajak, ini aja deh dikit, bandel-bandel dikit, berpikir bandel dikit. Kira-kira Tuhan Yesus waktu itu hadir dengan tubuh yang mana? Nanti kalau bingung tanya Kak C ya, Kak Grace ya gitu ya. Ini enaknya kalau jadi pembicara dari luar, ganggu, nanti yang repot, yang jawab adalah yang dari dalam gitu, enggak bercanda. Kira-kira Tuhan Yesus hadir waktu itu dengan tubuh yang mana teman-teman? Fisik yang mana? Apakah tubuhnya sama dengan tubuh sebelum kebangkitannya? Ada beberapa enggak, ada beberapa gini-gini. Enggak? Sama? Kalau enggak sama, kok Yesus bilang, nih Thomas lihatlah luka pada tanganku, luka pada lambungku. Itu tubuh yang mana? Tubuh yang disalib itu kan?
Kalau misalnya enggak, aku mencoba bilang bahwa sama tuh ternyata. Tapi kalau benar-benar sama juga, oh sama itu tubuh fisiknya waktu dia disalib. Loh kok di teks kita Yesus bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Ini ada perdebatan, ada banyak perdebatan tentang ini. Tapi ya inilah kemudian titik di mana iman kebangkitan berbicara Yesus hadir dengan tubuhnya yang lama tapi juga tidak sepenuhnya lama. Tapi dia punya tubuh baru dalam tanda kutip. Walaupun dia juga tidak menegasikan tubuh yang lama. Oh kompleks nih. Makanya aku bilang lagi-lagi kehadiran adalah sesuatu yang kompleks. Dan kisah kita, kisah perjalanan di Emmaus ini menunjukkan itu. Nah kita lihat ya bagaimana kisah itu menunjukkan kehadiran yang kompleks. Yang pertama-tama kata teks Alkitab, Yesus mendekati 2 orang muridnya. Tidak disebutkan dulu namanya siapa. Di kemudian ayat kita menemukan bahwa salah satu murid itu namanya Kleopas. Dan kita tahu Kleopas bukan rasul ya. Jadi teman-teman mulai sekarang bedakan ada yang disebut murid, ada yang disebut rasul. Ya, jadi disebut murid Yesus belum tentu 12. Murid Yesus lebih banyak dari itu. Rasul barulah 12. Begitu ya. Kiranya kita punya konsep yang clear. Jadi murid belum tentu 12 orang itu. Makanya muncullah nama Kleopas. Begitu. Di salah satu orang muridnya. Tapi salah satunya lagi tidak disebutkan nama. Dia adalah seorang murid anonim. Nah Yesus mendekati 2 orang murid itu yang sedang menempuh perjalanan ke Emmaus, sebuah kampung yang terletak cukup jauh dari Yerusalem. Dan kemudian mencoba masuk ke dalam percakapan mereka. Tentang apa sih sebetulnya yang sedang terjadi. Karena kok kayaknya Yesus lihat nih kok asik banget ya. Lagi ada sesuatu yang lagi di booming ya, lagi dijulitin ya begitu. Dan akhirnya Yesus mencoba masuk dalam percakapan mereka. Dan narator memberi kesaksian pada kita di ayat yang ke-16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apa itu kita belum menemukan pada teks ini. Pada teks pengantar oleh narator ini kita belum menemukannya. Apa alasannya atau apa sesuatu yang menyembunyikan atau sesuatu yang menghalangi mata mereka itu. Selanjutnya kemudian Yesus menggali apa yang mereka percakapkan. Menarik ya, Yesus ternyata enggak langsung ujuk-ujuk nimbrung. Kalau Yesus seorang Jew leaders, Yesus Jew leaders yang berhikmat gitu ya, kurang lebih. Karena dia enggak langsung nyeplos apa adanya gitu, enggak kayak kita mungkin gitu ya. Tapi dia mencoba memahami dulu apa sih yang sedang diomongin. Begitu. Makanya dia kemudian tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan kemudian di ayatnya yang ke-18, Kleopas yang kemudian disebut tadi namanya salah seorang muridnya menjawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Jadi Kleopas dan seorang murid ini menganggap Yesus sebagai orang asing. Gitu ya. Karena tiba-tiba datang, dia tidak mengenal. Ingat tadi pesan narator di awal. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga dia tidak mengenal Yesus. Sehingga kehadiran Yesus dianggap sebagai kehadiran orang asing. Dan karena Yesus nanya, akhirnya mereka cerita. Singkat cerita begitu ya. Mereka cerita apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan kemudian panjang cerita begitu ya, Yesus itu telah melakukan pekerjaan besar, dia adalah seorang nabi, tapi dia ditangkap dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 21 kita barulah menemukan alasannya. Alasan mengapa kata narator ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka kecewa, mereka di PHP-in dalam tanda kutip karena Yesus yang melakukan pekerjaan besar itu dan dihukum dan akhirnya dihukum mati, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan umat Israel. Kenapa aku bilang ini penghalang teman-teman? Karena di balik perkataan ini ada yang disebut konsep tentang siapa itu Mesias dalam perspektif orang Yahudi pada saat itu. Singkat cerita teman-teman,
Orang Yahudi saat itu tidak menganggap Mesias itu seperti kita. Kalau kita menganggapnya Mesias itu apa sih? Mesias itu apa? Juru selamat. Juru selamat akan apa? Akan apa? Dosa. Apalagi? Any idea? Sepakat juru selamat akan dosa? Sepakat ya? Atau ya juru selamat yang menyelamatkan kita, memberi hidup kekal dan lain sebagainya. Tapi bagi orang Yahudi tidak, teman-teman. Setidaknya bagi orang Yahudi, Mesias itu berarti pemimpin dalam 3 hal. Pertama, dia pemimpin militer. Ya, Mesias adalah pemimpin militer. Makanya kemudian gak nyambung ketika Yesus pakai, nih aku sedikit review cerita liturgis kita ya. Gak nyambung ketika Yesus pakai keledai masuk ke Yerusalem. Karena seharusnya masuknya pakai kuda. Karena dia pemimpin militer. Dan untuk itulah kenapa kemudian pas Yesus mau ditangkap, Simon Petrus bawa pedang. Karena mereka pikir 12 murid itu, 12 rasul itu sedang disiapkan membawa pembaruan bagi Israel. Sehingga ini semacam jadi tim inti Yesus, tim pasukan Yesus. Karena kenapa? Karena dulu dalam perspektif orang Israel, Mesias itu pemimpin militer. Yang kedua pemimpin politik, jadi raja. Dan yang ketiga adalah pemimpin religius. Jadi bayangannya adalah sosok yang gagah, sosok yang besar, sosok yang bisa membawa perubahan bagi umat Israel. Kenapa memangnya harus ada perubahan? Karena umat Israel merasa tertekan, semakin merasa tertekan dengan dinasti Romawi pada saat itu. Dengan Pax Romana, kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi mereka kayak orang yang dijajah, berharap kemudian ada kemerdekaan sepenuhnya. Dan kemerdekaan itu mereka yakini akan dipimpin oleh seorang yang namanya Mesias. Untuk itu sebetulnya ini ada tafsir lain teman-teman. Ketika Yudas jual Yesus. Kalau kakak-kakak sekolah minggu bilangnya apa sih? Yudas gak setia. Gitu kan ya. Yudas menjual Yesus dengan uang. Tapi dari perspektif ini, bisa jadi Yudas sebetulnya menjual Yesus karena dia percaya Yesus bisa menyelamatkan dirinya. Jadi ya udah deh gue jual aja. Biar kenapa? Biar semakin terdesak Yesus, semakin cepatlah dia menjadi Mesias yang membaharui umat Israel. Jadi gue jual, makin terdesak dia makin menunjukkan kuasanya sebagai Mesias. Tapi yang terjadi kan enggak kan? Yesus kemudian bukan Mesias yang seperti tadi. Akhirnya kemudian kenapa? Akhirnya Yudas putus asa dan merasa bersalah. Dia gantung diri. Ya, jadi ada pola atau pola pikir tentang Mesias yang ada dalam kehidupan orang Israel. Makanya kata 2 orang murid dalam teks ini, ketika akhirnya Yesus yang adalah nabi besar dari Nazaret itu kemudian mati, dihukum mati oleh para pemimpin agama dan politik saat itu, kata dia pakai kata apa? Padahal. Ini kan menunjukkan kekecewaan ya teman-teman. Menunjukkan, gue udah percaya sama lu. Atau, lu malah dalam tanda kutip, malah nyolong duit gue yang gue titipin ke lu. Padahal gue percaya sama lu. Gitu kan. Ya lu malah telat, padahal kita udah janjian kemarin. Padahal. Jadi ada semacam gap antara konsep mereka tentang Mesias dan apa yang terjadi saat itu. So mereka kecewa, so mereka sedih, so mereka galau, so mereka putus asa. Karena ternyata orang yang mereka kira bisa membawa Israel pada pembaruan politik, religius, dan militer itu sekarang mati. Walaupun kemudian diisukan katanya dia bangkit. Karena para perempuan itu melihat dia bangkit. Nah Yesus memberi perhatian kemudian pada ekspektasi ini. Ekspektasi para murid ini. Karena kenapa? Karena dia kemudian meresponnya begini. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Yesus mau mengubah paradigma mereka tentang Mesias.
kalau lu bilang Mesias harus begitu, bukankah? Gitu. Yesus mau memberi counter, Yesus mau memberikan paradigma yang berbeda kepada kedua orang murid itu. Dan setelah itu kemudian Yesus memberi penjelasan begitu ya, terhadap apa yang disaksikan kitab suci, begitu mulai dari kitab-kitab Nabi Musa sampai para nabi. Tapi kata narator kemudian mereka tetap tidak mengenali Yesus. Singkat cerita katanya Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kedua murid itu baru meminta Yesus untuk tinggal. Karena hari sudah sore, sudah mau larut malam. Jadi tinggallah bersama kami. Di sini kita mengenal akhirnya nyanyian kalau teman-teman tahu. Tinggal sertaku, hari telah senja. Itu dari perkataan kedua murid ini. Tinggallah bersama kami. Karena hari telah senja. Hari udah mau malam. Jadi tinggal aja sama kami. Dan ketika Yesus tinggal dan kemudian melakukan sesuatu, apa itu? Perjamuan makan bersama dengan kedua orang murid itu, barulah mereka mengenalinya. Jadi mereka bukan mengenali karena perkataan Yesus. Mereka mengenali bukan dari penjelasan isi kitab suci yang tadi Yesus sampaikan. Tapi mereka mengenali Yesus ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada mereka. Dan inilah yang juga Yesus lakukan kan ketika perjamuan terakhir dengan para murid. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Nah, gestur inilah yang kemudian dikenali oleh murid-murid itu, oleh kedua orang murid itu. Jadi pas kemudian lihat gestur itu barulah kemudian, kok gue kayak kenal nih, begitu kurang lebih. Kok gue akrab nih sama gestur ini. Dan gestur itulah yang kemudian membangkitkan memori dari dua orang tersebut. Oh, dua orang itu baru ngeh. Kemudian, oh ini toh Yesus. Tapi sayangnya teks selanjutnya bilang, ketika terbuka mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Artinya, kehadiran Yesus justru baru dikenali oleh kedua orang murid itu ketika Yesus tidak lagi hadir di tempat itu. Tapi kemudian dua murid ini excited, mereka pergi pada ke-11 murid, maksudnya ke-11 rasul yang ada di Yerusalem dan mereka memberitakannya karena mereka merasa berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Tapi perjumpaannya baru disadari ketika Yesus tidak hadir. Disinilah kan kita menemukan tadi, hadir sekalipun tidak hadir tadi. Yesus tidak hadir, tapi di momen itu kehadirannya dirasakan. Dari mana tandanya? Kata kedua murid, bukankah hati kita berkobar-kobar? Baru mereka ngeh, ketika Yesus nggak hadir, barulah mereka ngeh kehadiran Yesus yang tadi mereka alami. Nah, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari teks ini sebagai murid-murid masa kini? Bicara soal presence of our God. Bicara soal kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama teman-teman, peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan sering hadir dalam cara yang samar-samar. Kita seringkali mengira Tuhan akan hadir dalam bentuk yang spektakuler. Kalau kita dalam pergumulan kita berharap apa? Tuhan kasih dong tanda bagiku. Dan berharap tiba-tiba misalnya kita pengen apa? Masuk PTN. Mau masuk mana ya? Prodi mana ya? Jurusan mana ya? SMA mana ya? Lalu Tuhan kasih dong tanda. Lalu kita berharapnya kan Tuhan buka-buka tingkap langit pas kita berdoa. Lalu ada malaikat turun dari atas. Hei, kamu harus masuk. Pikiran kita seringkali berharap pada tanda-tanda yang spektakuler dalam hidup kita. Kita kira Tuhan akan selalu hadir dalam cara-cara yang ekstravagans, dalam cara-cara yang luar biasa. Aku tidak bilang bahwa yang ini salah, enggak. Karena beberapa kisah juga menunjukkan bahwa Tuhan dapat hadir di tengah-tengah peristiwa tersebut. Tapi kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan juga hadir dalam cara yang samar-samar. Bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam peristiwa-peristiwa yang menurut kita biasa.
Yang kalau kata dua orang murid ini lagi jalan ke Emmaus aja kok dan lagi ngobrol tiba-tiba Tuhan hadir. Catatan pertama bagi kita. So, pulang dari sini teman-teman seharusnya bukan jadi orang yang Tuhan kok engkau nggak hadir sih? Atau Tuhan mana sih kehadiranmu? Karena kenapa? Karena teman-teman sekarang punya perspektif bahwa oh ternyata di tengah hidupku yang biasa-biasa aja, yang mungkin gak lagi excited banget, gak lagi sedih banget. Aku kayak jalanin rutinitas, bangun, mandi, makan, pulang sekolah dan lain sebagainya. Di situ Tuhan hadir. Dalam rutinitasmu, dalam hal-hal yang biasa bagimu. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah yang biasa. Catatan yang kedua teman-teman, Tuhan dari teks ini kita juga belajar hadir melalui keberadaan orang lain yang seringkali menginterupsi kita. Kadang kan kehadiran orang lain ini bisa jadi mendisturb kita ya, mengganggu kita. Apalagi kalau kita sedang nyaman dengan impian kita, tujuan kita, cita-cita kita. Orang lain kalau kemudian masuk dalam hidup kita, yang siapapun sih nggak harus doi, nggak harus PDKT-an, nggak harus pacar, pasti kemudian kita merasa terganggu dalam tanda kutip. Tetapi peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat hadir melalui orang lain. Bahkan Tuhan dapat hadir melalui orang-orang asing di sekitar kita. Kata Ibrani, jamulah orang asing karena siapa tahu ketika kamu jamu orang asing, kamu sedang jamu malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan hadir juga mungkin dalam kehadiran orang-orang asing di sekitarmu. Dan Tuhan hadir melalui percakapan-percakapan yang kamu lakukan. Tuhan hadir di burjo ketika kamu nongkrong sama teman sepersekutuanmu. Tuhan hadir ketika kamu makan pecel lele atau bakmi, pasti ada bakmi ya, sekitar GKI katanya ada bakmi gitu, selalu ada bakmi. Di bakmi sama orang gerejamu pulang dari ibadah ini, kamu sharing sama kakak-kakak rohanimu, sama kakak-kakak gerejamu, mungkin Tuhan hadir di situ. Dan pengalaman pribadiku menyatakan bahwa kadang memang Tuhan pakai momen-momen makan bersama di meja makan itu sebagai momen di mana kita merasakan anugerah dan rahmat Tuhan. Kita bisa melihat kehadiran Tuhan lewat keberadaan orang lain. Yang ketiga, ini karena udah diingetin nih. Yang ketiga, kita juga diingatkan teman-teman bahwa seringkali asumsi kita tentang Tuhan justru menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kehadiran. Belajar dari teks kedua orang murid tadi. Asumsi mereka tentang siapa Mesias itulah yang ternyata jadi penghalang bagi mereka untuk melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Misalnya gimana Kak? Misalnya aku punya asumsi bahwa kalau Tuhan jawab doa kita, pasti Tuhan sediakan berkat. Alhasil kita kecewa sendiri kalau kita lagi dalam tanda kutip gak dapat berkat yang kita maksud. Dan kita bilang, Tuhan gak hadir. Padahal itu adalah hasil dari gap antara asumsimu tentang Tuhan dan realita yang sedang kamu alami. Kita pikir Tuhan itu, Tuhan itu gak pernah jahat, ya betul lah, oke, Tuhan gak pernah jahat. Tuhan itu kemudian baik sepenuhnya. Dia tidak akan menjatuhkan kita. Tapi ternyata ada pengalaman kegagalan. Ternyata tiba-tiba satu saat kita gak masuk PTN yang kita mau. Udah coba 2 kali, 2 tahun gak bisa juga. Di titik itu kita kadang bilang Tuhan gak hadir. Padahal gap kita, asumsi kita, praduga kita tentang Tuhan, konsep kita tentang Tuhan lah yang menghalangi kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, teks ini juga mengingatkan bahwa kita kadang dipanggil untuk berdiam dan mengalami kehadiran Tuhan daripada terburu-buru berkata-kata tentangnya. Para murid itu merasakan kehadiran Tuhan ketika menarik teks tidak menunjukkan kata-kata apapun ketika makan bersama itu. Ketika Yesus menggesturkan, memecah-mecahkan roti dan membagikannya, teks Alkitab tidak memberi keterangan apapun terkait dengan percakapan apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan sebelumnya. Kata-katanya panjang, tapi para murid gak ngeh sama kehadiran Yesus. So, mungkin seringkali kita harus menahan kata-kata kita untuk membuat kehadiran Allah itu semakin jelas. Karena mungkin selama ini kita yang banyak ngomong. Kita yang terburu-buru untuk berkata-kata, kita gak bisa berdiam diri.
Kita nggak bisa be still. Kita nggak bisa berdiam dan kemudian menemukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kita terburu-buru memberi definisi tentang siapa itu Tuhan. Apalagi teman-teman pelayan, teman-teman majelis, teman-teman pelayan gerejawi, liturgos dan lain sebagainya. Kita kan sibuk untuk berbicara tentang siapa itu Tuhan. Lewat kata-kata pengantar lagu, lewat nyanyian kita, lewat khotbah kita. Dan seringkali itu melewatkan momen kita merasakan kehadiran Allah. Karena kita terlalu banyak bicara dan tidak memilih untuk diam menikmati kehadiran Allah itu. Dan yang terakhir, teman-teman, teks ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat hadir sekalipun ia nampak tidak hadir. Dalam bahasa teologinya disebut Deus absconditus. Tuhan yang tersembunyi. Deus absensia. Dia kelihatan absen, tapi dia sesungguhnya tidak absen. Dia hadir dalam ketidakhadirannya. So ketika doamu tidak terjawab, ketika kamu tidak merasakan ada suara apapun. Ketika kamu merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Ketahuilah, sesungguhnya ia hadir dalam ketidakhadiran itu. Terakhir aku mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang menurutku cukup baik untuk kita nyanyikan. Ini kenapa ya? Boleh teman-teman multimedia di slide terakhir. Lagu dengan judul Hymn of Promise. Nyanyian sebuah janji. Kalau teman-teman lihat nanti teksnya begitu, nyanyian ini sangat menunjukkan bahwa Tuhan ternyata tuh hadir di tengah berbagai hal yang sederhana dalam hidup kita. Di tengah-tengah kupu-kupu yang terbang, di tengah kepompong yang jadi ulet, di tengah-tengah bunga yang mekar di padang, di tengah berbagai hal itu Tuhan hadir di situ. Kita boleh coba. Mungkin ada beberapa orang yang akrab ya, Kak Jojo boleh minta tolong ya sementara liriknya atau syairnya sedang ditampilkan. Sebentar. Aku nggak salah pencet kan ya? Oke. Di slide yang terakhir Kak, boleh minta tolong. Ini menjadi doa kita bersama sekaligus menutup renungan kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Sorry. Oke. Kita boleh sambil coba-coba ya. In the bulb there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise. Butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season. Something God alone can see. Bisa? Kita coba ya dari pertama. Sambil menghayati bahwa Tuhan hadir di bunga-bunga, Tuhan hadir di rumputan, di pohon apel. In the bulb there is a flower. In the bulb there is a flower. In the seed an apple tree. In cocoons a hidden promise. Butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season. Something God alone can. There's a song in every silence. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing
something God alone can see. Alone can see. Bait yang terakhir, in our end is our beginning. In our end is our beginning. In our time infinity. In our love there is belief. In our life eternity. In our death a resurrection. At the last of victory. Unrevealed until it's season. Something God alone can see. Kita berdoa. Kiranya seperti nyanyian ini kami dapat menemukan kehadiran Tuhan melalui cara-cara yang sederhana, melalui pohon kelapa yang ada di sekitar kami, melalui pohon apel, melalui rerumputan, melalui sinar matahari, melalui bunga-bunga, melalui kepompong yang menjadi ulat, melalui kupu-kupu yang terbang. Kiranya kami ditolong oleh Roh Kudus-Mu menemukan kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang tampak samar, dalam hal-hal yang mungkin biasa dalam hidup kami, atau bahkan dalam situasi-situasi di mana kami melihat ketidakhadiran-Mu sekalipun. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tes. Diberkati sama firman Tuhannya, amin. Mari dengan bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang secara berperintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selamat hari Minggu semua. Boleh ditampol dulu teman sebelahnya yuk, biar pada, yuk bangun. Ini kita belum selesai. Enggak bercanda, jangan ditampol. Oke, teman-teman kita mau berdoa syafaat sekarang. Doa syafaatnya masih sama kayak minggu kemarin topiknya, 3 topik kemarin, ada yang masih ingat? Oh iya kemarin Messi yang jawab ya, nanti pulang Koko beliin ya, Koko kasih dia ya, Koko lupa. Oke, jadi ada topik yang pertama itu soal KR Pernias teman-teman. Jadi gini deh, aku mau nanya, teman-teman tadi datang jam berapa? Jujur-jujuran sama saya, ayo. Jujur-jujuran. Ayo saya sambil ini ya. Ayo jujur-jujuran. Kalista kamu datang jam berapa Kalista? Pokoknya tadi Kalista yang telat saya ingat. Ya, teman-teman. Oke jadi teman-teman kita percayakan kalau Tuhan itu nggak pernah hadir terlambat dalam kehidupan kita teman-teman. Ya, jadi aku mau kita semua jangan menormalisasikan hal-hal yang tidak normal teman-teman. Salah satunya telat gitu. Kalian teman-teman sekolah pada nggak mau telat kan, kayak pada ketakutan kan kalau telat kan. Tapi kenapa kalau gereja gitu, kalau kebaktian kita kayak seakan-akan udahlah nggak apa-apa telat 10 menit, udahlah nggak apa-apa telat 5 menit. Jadi aku pengen kita semua tanemin mindset kalau itu bukan sebuah hal yang normal. Dan Tuhan gak akan suka hal tersebut teman-teman. Jadi dalam KR Pernias ini aku pengen kita sama-sama berdoa kalau biarlah kita semua, salah satunya aku,
dapat tergerak untuk kayak aku mau datang bahkan 10 menit sebelum kebaktian gitu. Aku mau saat teduh dulu misalkan di rumah atau dan lain-lain gitu. Jadi aku mau kita angkat pokok doa ini. Terus yang kedua, sabar ya. Yang kedua, kita ada camp remaja. Teman-teman, aku salah satu panitia yang bergerak di camp remaja dan aku pengen ceritain salah satu kesulitan aku teman-teman. Jadi kita kesulitan untuk cari pembimbing, kita kesulitan untuk banyak hal gitu. Jadi aku pengen kita sama-sama berdoa untuk biarlah hati-hati yang mungkin belum tergerak untuk melayani sebagai pembimbing dapat tiba-tiba tergerak gitu teman-teman. Karena sulit banget teman-teman cari pembimbing. Saya hampir nangis loh teman-teman loh tiap malam loh. Ya agak lebay dikit ya sorry ya. Jadi kita mau sama-sama berdoa soal camp remaja ini biarlah dari segala kepengurusan yang akan melayani di camp remaja ini dapat mendapatkan hasil yang baik dan juga dapat memperluas kerajaan Allah. Oke. Yang ketiga kita mau berdoa untuk home yang baru aja berlangsung Jumat kemarin teman-teman. Kita tepuk tangan dulu yuk. Ya. Ya. Oke cukup. Oke. Ya. Jadi aku rasa dalam kebetulan kan aku juga ikut ya kemarin ya Jumat ya. Meskipun kelihatannya itu-itu aja, tapi ternyata enggak itu-itu aja teman-teman. Ada juga yang lain-lain. Ada juga, ada Yosep, ada siapa lagi? Ada Febri, ada Ferio yang sebelumnya jarang ikut. Ada juga banyak deh pokoknya deh. Dan aku yakin itu akan terus bertambah banyak karena namanya home, rumah. Aku yakin itu tempat yang akan membuat kita nyaman. Jadi masa kalian gak mau sih datang ke tempat yang bikin kalian nyaman? Jadi yuk datang ya, tapi Jumat depan gak ada, Jumat depannya lagi mungkin ada ya. Oke jadi tiap Jumat jam 6 oke? Oke silakan ketemu Koko nanti ya. Oke kita mau sama-sama angkat pokok dari ini, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai kebaktian sekarang ini ya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang berkati Kak Putra ya Tuhan atas segala pelayanan firman-Nya hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati juga pelayanannya ke depannya ya Tuhan. Teman-teman kita mau sama-sama berdoa untuk KR Pernias biarlah seperti yang tadi aku udah sebutkan kita semua dapat tergerak untuk tidak menormalisasikan hal-hal yang tidak normal, kita dapat terus melayani Tuhan, kita dapat datang ke kebaktian dengan tepat waktu dan kita mau berdoa agar KR Pernias ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita mau juga berdoa untuk camp remaja biarlah hati-hati yang mungkin belum tergerak untuk melayani dapat bergumul dan mungkin mereka dapat tergerak untuk melayani Tuhan dan juga hati-hati yang telah melayani Tuhan biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik untuk camp remaja ini dan mendapatkan hasil yang terbaik juga hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kami ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini.
Selanjutnya kita mau berdoa untuk Home, yaitu sebuah komunitas yang baru saja dibentuk oleh KR Pernias ini. Biarlah dalam Home ini kita dapat merasakan rumah yang berada dalam KR Pernias ini, kita dapat semakin bertumbuh, kita dapat semakin dekat satu sama lain, dan tentunya hal itu semua untuk memuliakan nama Engkau saja ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir ke tempat ini ya Tuhan. Apapun pergumulannya atau mungkin sakit penyakit mereka ya Tuhan, Engkau yang mampukan mereka untuk dapat mengatasi semua hal tersebut ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar kami semua dapat menyadari kalau Engkau tidak pernah hadir, Engkau tidak pernah terlambat untuk hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita ingin memberikan persembahan kita. Aku persilakan bagi teman-teman untuk menyiapkan persembahan yang sudah kalian siapkan. Bagi teman-teman yang belum memiliki amplop bisa angkat tangan dan akan dibantu oleh tim pelayan. Hari ini kita ada 2 persembahan ya teman-teman. Untuk amplop yang berwarna hijau itu adalah persembahan mingguan. Dan amplop yang berwarna putih itu untuk persembahan bulanan bagi kalian yang sudah memiliki penghasilan. Ayat persembahan minggu ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di baitku, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikannya bait yang pertama. Kan ku pakai waktu itu melakukan
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, Kau telah menyertai kami selama ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, ini sudah kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Mungkin tidak mungkin sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan. Tuhan terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan juga berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Putra Arliandi tadi, mengenai kehadiran Tuhan, yang dimana kehadiran itu adalah kompleks banget. Bisa hadir tapi gak ada orangnya, kayak di Zoom dan sebagainya. Dan di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu hadir dengan cara yang samar-samar. Dan juga Tuhan hadir melalui orang lain dan percakapan-percakapan yang hadir di meja makan ataupun obrolan-obrolan yang keluar saat kita lagi berkumpul. Dan kehadiran dan kita juga menjadi penghalang dari kehadiran Tuhan karena kita memiliki asumsi dan juga praduga yang menjadi gap antara kita dan kehadiran Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, Tuhan dapat hadir sekalipun kelihatannya tidak hadir. Tapi Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya tiada duanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu,
Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan menemukan Allah dalam segala sesuatu yang kita jumpa. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah yang tersembunyi menyingkapkan kehadirannya padamu melalui hal-hal yang biasa dan sederhana. Kiranya Kristus sang sahabat mengiringi perjalanan hidupmu sehingga engkau menemukan rahmat Tuhan dalam setiap langkah. Dan kiranya Roh Kudus mengobarkan hatimu sehingga hidupmu menjadi kesaksian yang hidup yang menyaksikan perjumpaanmu dengan Tuhan bagi sesama dan seluruh ciptaan kini dan sepanjang masa. Silakan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan berenung. Start dulu. Selamat hari Minggu semua. Oke, bentar ya. Oke, sama aja ternyata ya. Oke, warta lisannya boleh ditampilin? Oke. Kamu emang peka banget ya, Cheryl. Warta lisannya boleh ditampilkan. Ya emang biasa gini teman-teman, emang agak sedikit nunggu ya teman-teman. Karena kita sebagai umat Tuhan harus sabar menunggu ya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya semua?
Jawab ya, baik ya. Baik, puji Tuhan. Nah ini dia, ya. Emang gitu ya. Oke, Warta Lisan 7 April 2024. Temanya ada The Presence of Our God. Dibawakan oleh Kak Putra. Selanjutnya, 7 April pemimpin liturginya ada Devina Elverda. Pendamping pembicaranya ada Gesia. BWDS-nya ada saya, Steven. PIC-nya ada Franz dan MCCG-nya ada Ilona dan Jesslyn ya nantinya. Ya. Di minggu depannya tanggal 14 April temanya itu ada iman yang bertanya. Pemimpin liturginya ada Mitzi, pendamping pembicaranya ada Jennifer, BWDS-nya ada Hana, PIC-nya ada Ilona dan Phoebe dan MCCG-nya bakal ada Alinda. Oke, boleh next? Boleh next? Oke, job pemusik minggu ini. Pianisnya ada Ko Jojo, gitarisnya ada Joan, singernya ada Bella dan Immanuel, drumnya ada Carlos. Dan di minggu depannya, pianisnya itu kita bakal ada Cheryl, gitarisnya ada Odi, singernya ada Kenny dan Wilson, dan drumnya ada Hansel. Boleh next? Oke, job mulmet. Soundnya itu ada Darren, slide-nya ada Jesslyn, dan switchernya ada Novelia, dan kamera belakangnya ada Grace. Di minggu depannya, itu tanggalnya lupa diubah ya ternyata, sorry. Soundnya itu ada Elvis, slide-nya ada Rebecca, dan switchernya ada Yosua, dan kamera belakangnya bakal ada Odi Maleaki. Oke, boleh next lagi? Oke, job aktivis. PJTD-nya ada saya lagi, Steven. Absennya ada Ardel. Asyir dan kolektannya itu ada Abel, Prita, Marvel, dan Grace. Dan di minggu depannya PJTD-nya itu ada Stefanesa, absennya ada Tifa Lenka, dan Asyir dan kolektannya ada Grace, Fanny, Gavin, dan Philip. Oke teman-teman, sama aku mau ngingetin kita bakal ada kelas pembinaan. Di kelas Alpha itu kita bakal, ya kalian lihat sendiri lah ya, saya malas sebutinnya ya, bahasa Inggris soalnya, ribet. Oke, sip. Oke teman-teman, saya juga mau ngasih tahu sesuatu. Kalau besok itu hari apa teman-teman? Senin. Senin biasanya sekolah ya? Tapi libur ya? Libur masa kalian di rumah aja? Nggak capek di rumah? Nggak capek di rumah? Capek kan? Capek. Yang bilang capek mana suaranya? Capek gak di rumah? Capek? Capek, oh capek. Kalau capek di rumah, lebih baik kita berkumpul gak sih teman-teman? Jadi di hari Senin, di hari besok, kita tuh bakal ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kita bakal ada fellowship teman-teman. Yeay! Hey! Oke. Fellowshipnya jam berapa sih Ko Steven? Jam 5 teman-teman. Jam 5 kan ya? Jam 5, oke jam 5. Jadi di fellowship itu kita bakal ngapain aja? Ya tentunya kita bakal praise and worship, kita bakal bukber, bukber. Itu bisa dibicarakan nanti ya, oke. Kita bakal berinteraksi satu sama lain juga. Kita bakal main-main mungkin kadang ya. Ya tapi tentunya tujuan kita yang terutama apa? Ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin teman-teman. Oke selanjutnya next. Oke apa sih ini? Apa sih ini? Ini saya yang jelasin nih. Tadi katanya yang lain. Oke, boleh minta dari tim kebaktian? Tes. Oke. Oke. Kalian pengen jadi liturgos? Iya. Tapi kalian bingung cara bikin liturgi? Iya. Terus kalian juga takut buat jadi liturgos? Iya. Buat kalian yang udah pernah jadi liturgos, kalian udah do the best? Iya. Kalian ngerasa hasilnya udah yang terbaik? Baru. Training liturgos. Oke, buat teman-teman semua kita ada training liturgos. Yeay. Oke, jadi training liturgos ini buat siapa aja, Phil? Khususnya buat kelas Omega dan para pengurus KR ya. Kalian wajib ikut semua pokoknya. Oke, Nggak mau wajib tahu. ya semuanya. Oke, terus
training Liturgos ini ada di tanggal 20 April. Itu hari Sabtu guys, minggu depan. Iya kan? 2 minggu lagi ya. Pukul berapa? Pukul 10 sampai pukul 14. Jadi jam 10 sampai jam 2 ya teman-teman. Oke, kita ada disediakan konsumsi, jadi kalian harus ikut. Harus. Oke, ruangannya di mana, Phil? Di sini, di ruang kebaktian bawah. Nah, kita ada 2 pembicara. Untuk sesi 1 akan ada pendeta Arlianus Larosa. Untuk sesi 2-nya akan dibawakan oleh Kak Arli yang tadi bawain khotbah. Yeay. Ya, jadi kalian harus ikut ya teman-teman, nggak mau tahu. Thank you. Thank you. Oke ya, ikut ya teman-teman. Kalian masa mau sih liturgi kalian segitu-gitu aja kan, makanya kalian jadi mesti ikut training biar bertumbuh. Oke, boleh next? Oke, segitu aja warta lisan dari saya. Terima kasih semuanya dan selamat hari Minggu. MC CG. Wow. Selamat pagi semuanya. Pagi. Habis Sunday. Sunday. Jadi CG kita hari ini cuman ada perkenalan doang sama publi camp tipis-tipis. Oke, boleh tolong diliatin kanan kirinya, siapa tahu ada anak baru. Ada yang baru nggak? Ada gak? Enggak yang baru. Ditunjuk. Enggak, Cidev lama. Ya, masa setia semua sih guys? Oke, kalau nggak ada mau publikasi camp aja. Nah, ini. Siapa di sini yang kelas 9? Iya. Kelas 8 sama kelas 9. Seru nggak? Tapi yang belum pernah ikut camp. Jangan bohong, guys. Buat yang baru, kelas 8 sama kelas 9 kalian ada camp nih. Di tanggal berapa? Di tanggal 3 sampai 6 Juli 2024 ya, bukan 2023 atau tahun depan lagi enggak ya. Dan kita tuh bakal adain campnya di Villa Bukit Pancawati guys. Nah, harganya itu 280.000. Promonya udah habis. Tapi kalian bisa dapat gratis kalau kalian bawa 10 teman-teman kalian. Jadi ya, wah. Info selengkapnya bakal ada di camp KR ya guys. Jadi kalian jangan lupa follow camp remaja Pernias. Oke. Oke, ya. Bubar guys. Oke, saudari Minggu semua, see you minggu depan. Jangan lupa daftar ya. Yang mau daftar bisa ke Jesslyn nanti ya. Oke, cepetan. Oke. Ya, silakan saudari Minggu semua, dadah.